Oke, assalamualaikum semuanya. Kita kembali di channel Iman Official. Jadi hari ini aku ada istri aku yang kita baru menikah. Jadi nanti kita akan tanya-tanya dia. Kita akan nanyain apa hal. Kita akan bahas lah apa yang kita bisa bahas. Ya kita akan nanya dia semua apa yang kita mau bisa nanya. Nanti kita akan ngobrol sama aku. Oke? Oke, jadi pertama, oke, kenalkan diri kamu dulu. Jadi nama kamu siapa nih? Dani Fitriana. Oke, jadi ceritakan kepada... Dipanggil Ana ya, dipanggil Ana. Oke, panggil anak. Jadi, kenapa gak Dani, kenapa gak Fitri? Karena kalau Dani tuh namanya kayak cowok ya. Terus kalau Fitri tuh namanya kayak nggak Gen Z banget gitu. Oh, Oke. jadi manggilnya Ana lah. Ana biar Ya. cumil karena aku juga suka main ML pakainya Nana. Oh, oke. Nana gajah-gajah. Makanya ini warnanya pink. Tak nyambung ya. Tak nyambung, nggak apa-apa. Oke. Itu artinya podcast, jadi memang tak usah nyambung. Oke, jadi untuk disclaimer aja, sekarang kita berada di Batam, Riau. Aku berumur 20 dan di sini undang-undang untuk merokok adalah 18. Jadi disclaimer aja ya, kalau kalian yang lagi nonton di Singapura, memang nggak legal kalau aku di Singapura, tapi mereka kan bilang undang-undangnya tidak boleh nge-vape, tapi bukan merokok, jadi harus tahu itu ya. Ya. Jadi disclaimer, harus disclaimer sebelum kena kan. Ya, oke. Ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama kan gini. Jadi gimana kamu pertama kali ketemu aku tuh, apa yang kamu mikirin hari pertama ketemu aku? Kesal. Kenapa kesal? Karena masa kamu jadi tuh ada yang DM aku di IG. Oke. Namanya Iman Official. Pakai centang biru tuh ya kan. Ngechat minta sayang hitam. Iya. Minta ditemenin buat makan, kayak jalan-jalan lah karena dia nggak punya. Bukan dia yang nak tindik ke kemarin. Iya, tapi kan kamu minta temenin makan, Ana minta tindik sekalian. Oh iya, oke. Sambung. Nah, jadi dia minta ditemenin makan. Aku oke lah, fine ya kan, dia nggak punya teman, juga nggak bakal kemana-mana, juga nggak bakal ngapa-ngapain kan. Kan sekedar nemenin makan. Aku juga rencananya kan kemarin mau tindi kan, karena tindi aku tuh ada 5, jadi itu kosong semua, jadi mau pasang tindi Pusing lagi. sedikit. Oke. Sedikit aja, oke. Tapi ngobrolnya sama aku. Oke. Gini best. Oke, sambung. Lipatlah kakinya. Nah gitu, sakit lah keram nanti. Nah, Oke. jadi pas dia jemput aku nih, ini tuh kayak belibet banget, tau gak sih? Kamu tuh belibet banget orangnya. Kenapa? Dia takut sama orang, tapi takutnya sama perempuan. Oke, jadi dulu tuh pernah ada kejadian, dan awalnya kita pernah mau ketemu sama orang. Jadi lepas aku mau ketemu sama orang, terus kebetulan di Singapura tuh banyak orang kena tipu. Jadi bilangnya yang jawab cewek, kan mau ajak ketemu, ajak kenalan. Akhirnya yang turun abangnya atau cowok. Jadi terus nanti jadi masalah lah tuh. Jadi kebetulan aja bukan di negara aku, aku pertama kali mau ketemu orang di sini, di negara lain lah pokoknya. Di mana-mana pergi pun aku kan introvert, jadi sebenarnya nggak pernah mau ketemu orang baru tuh, belum pernah. Jadi ada merasa ragu-ragu, kayak takut, ada ini kalau bukan kayak takut. Jadi tuh pintu aku kunci. Aku bilang aja mau ke mobilnya lain kan. Iya, dia bilangnya mobilnya tuh warna merah, guys. Iya. Aku masih inget banget. Iya, aku bilang model mobil aja beda. Iya. Dia bilang kan. Padahal dia naik Brio warna putih. Jadi aku tuh merasa ditipu ya, iya. ditipu. Jadi kan pengennya kan lihat kayak macam kita kasih tempat, aku kasih tempat, terus kamu keluar, kita lihat oke, bener dia yang keluar, baru pastiin dulu kan. Kayak benernya kemarin kan kamu pas banget di Kimia Farma itu ya. Nah, kamu keluar baru aku bilang oke, kesini Brio warna putih. Karena itu buat keselamatan lah, aku belum pernah ketemu orang di situ. Nah, itu hal pertama yang ngebuat aku kesel sama kamu. Itu hari pertama aja udah dibuat kesel banget, parah. Pokoknya itu kayak anjir, aku disuruh dia jalan dari posisi tempat tempat yang lumayan gak jauh sih, tapi lumayan sedikit. Iya, dikit. Padahal sebenarnya deket guys, deket tempat dia tuh deket, tapi dia minta tapi katanya. aku tuh nggak biasa jalan. Iyalah, karena kamu kan Ratu Batam. Wih. Alright. Jadi setelah ketemu, jadi apa keperasaan kamu setelah kayak diajak main biliar, udah dinemenin? Jadi Seneng.
karena dia tuh orang yang nyambung. Suami aku nih orang yang nyambung banget. Kayak diajaknya ngomong tuh asik, terus bobroknya tuh, kita tuh punya pasangan. Kalau kita cuma bobrok sendiri tuh rasanya tuh aneh. Kayak kita mau buat malunya tuh bareng-bareng. Kayak aku malu, suamiku harus malu. Jadi nggak boleh sendiri. Kalau mas aku suka ketawa-tawa kan, buat lucu, tapi suamiku ngangong itu kan kayak enggak banget. Jadi pas baru jumpa, dia nyambung sama aku, satu pemikiran, satu jalan. Oke, jadi setelah terus kamu ajak biliar, kan? Kamu ajak biliar, terus kamu baru sadar, aku main biliarnya kalah-kalah terus. Jadi ya itu gimana? Itu sebenarnya kalahnya karena apa? kebenaran guys. Aku tuh bisa ngejar poinnya. Poinnya tuh kejar-kejaran. Oke. Tapi aku pernah loh guys, menangkan lawan dia itu berturut-turut. Karena emang kalau udah jago tuh jago. Kalau memang lagi buruk tangannya tuh buruk sangat. Don alasan. Oke, itu alasan doang lah. Oke, jadi setelah kalau akan aku gombal-gombalin terus tuh, kan sempet gombal-gombalin terus. Dia rajanya gombal. Kayak di dalam mobil itu nggak ada satu detik pun terlewat dia ngomong, kamu nih cantik. Emang beneran cantik guys. Kalau beneran aku lihat kamu memang beneran cantik. Jadi kayak kita lihat cewek cantik kan, cewek itu cantik banget. Jadi masa mau bilang, tapi beda lah sekarang muka kamu sama pertama kali ketemu kan beda. Emang beda, sungguh beda. Sejujurnya beda. Makin jelek ya? Bukan makin jelek, makin menawan, makin cantik. Terus pas aku sama dia dia foto malu nih, ini malu. Terus pas aku sama dia perubahan aku banyak guys. Aku bukan orang yang benar-benar suci. Kayak suci. Oh, suci. You know suci. Jadi tuh kayak di Batam itu ke klub itu udah kayak hal biasa. Aku salah satunya. Jadi aku peminum tapi suamiku enggak. Tahu nggak cara suamiku biar bawa aku berhenti minum itu apa? Dia setarain aku dulu, baru dia bawa aku keluar dari dunia itu. Sampai sekarang aku nggak pernah minum lagi. Oke, jadi setelah itu aku ngajak nikah. Jadi apakah kamu lagi mikir apa pas aku ngajak nikah tuh? Kamu mikirnya apa? Gak apa-apa lah, nanti kita bersih. Jadi kamu pas diajak nikah tuh kamu rasanya kayak gimana? Kayak percaya apa tidak atau gimana? Mulai jatuh cintanya itu kapan? 2 minggu bahkan lebih 2 minggu bahkan lebih aku tuh kayak belum ada rasa karena efek trauma di masa lalu, jadi belum ada rasa. Aku tahu dia juga punya trauma, tapi ya kita ngomongin trauma masing-masing lah ya. Aku sendiri punya trauma yang nggak bisa, karena aku udah cerita ke kamu kan. Ada cerita sekarang lagi. Nggak bisa percaya sama laki-laki karena udah diselingkuhin tuh 3 kali. Setiap ngejalanin hubungan diselingkuhin 3 kali. Jadi tuh kayak udah susah buat percaya sama laki-laki. Jadi aku nengok dia gombalin aku waktu pertama kali jumpa, aku tuh nganggap laki-laki tuh kayak gak percaya lah, masih belum bisa percaya. Baru pertama kali jumpa aja udah ngegombal-gombal mulu kerjanya guys. Ini suami aku kerjanya tukang gombal. Tapi tahu kan niatnya bagus kan? Iya. Jadi aku bisa bener-bener percaya sama kamu tuh waktu aku ngerasa, aku mikir sendiri kayak buat apa dia bolak-balik Batam Singapura kalau bukan buat aku. Sedangkan dia latihan badminton pun itu secukupnya aja sekarang. Padahal itu hobi dia gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini laki-laki yang pas. Tapi pernah mikir nggak kenapa ya dia mau nikah sama aku ya? Pernah kepikiran. Terus? Nah itu yang jadi pertanyaan, kenapa kamu menikah sama Ana? Aku tanya balik ya, kenapa kamu menikah sama Ana? Alasannya bukan cantik. Oke, jadi karena udah capek keliling kan, kita sering pacaran aja terus gak ada endingnya. Jadi kayak kan papa pernah bilang, katanya carilah istri yang baik, yang dari Indonesia yang baik. Nah, terus nikah biar paling penting itu biar nggak lakuin dosa lagi. Oke guys, mantan dia tuh Cina lah guys ya. Babi. Tak boleh. Maaf ya. Tak boleh lah. Itu mantan suamiku.
Itu tidak baik tau. Pakai stalker aku lagi. Iya loh, mantan kamu ada yang stalker aku. Iya, tahu. Nah, jadi pas kayak kan kayak nggak ada endingnya, kayak kapan sampai kapan lah mau pacaran terus. Jadi makanya tuh kemarin tuh memang lihat kamu tuh kayak ih udah baik. Kayak kan kemarin sempat ngetes kamu. Jadi guys, waktu pertama aku ketemu tuh aku ngetes dia. Jadi kita ngetesnya tuh kayak kita mau ini kita cerita lah ya, kita sejujurnya aja. Cara ngetes. Yang ini podcast nggak boleh, nanti Nggak orang boleh, nonton. boleh. Jadi cara ngetes tuh kita kan karena kita tahu dunia sekarang itu udah berbeda dari yang lama. Nggak ada lagi mau cari cewek yang baik itu udah susah banget. Jadi aku ngetesnya dia tuh aku ngajakin ke hotel. Jadi kebetulan aku udah punya hotel kan tinggal di sini, jadi aku udah nginep, jadi aku ngajak. Jadi aku mau lihat dia nih cewek sejujurnya lah dia nih cewek pemain apa tidak. Kalau dia nih tidur sembarangan apa tidak gitu. Emang sejujurnya emang ngetes. Ya karena emang sebenarnya Batam tuh punya riwayat banyak dinilai Iya, sama orang luar memang tuh kayak gitu. karena emang kalau kamu bilang ke orang Singapura, aku mau ke Batam, orang udah panggil tuh namanya main paradise. Main paradise tuh kirain surganya orang surganya orang laki-laki. Jadi karena di sini banyak ya kayak gitu-gituan lah. Ya. Kan buat main juga karena Batam semuanya beneran kan sejujurnya lah ya kan sejujurnya. Jadi makanya kalau kita bilang kita mau ke Batam orang tuh pasti bilang kamu ngapain ke Batam. Nah jadi gitu. Jadi aku udah ngetes, aku udah tahu oke, kamu nih sebenarnya baik, kamu tak gitu, kamu udah lulus 1. Jadi makanya aku ngetes lagi sebenarnya banyak yang aku nanya tuh ngetes kamu doang, tapi kamu tidak sadar. Dan itu bagusnya aku karena aku tahu cara ngetes orang tanpa dia sadari. Gitu. Sabar. Kuat banget, nanti kena go game nanti. Oke, jadi setelah aku bilang mau lanjut menikah sama kamu, setelah itu aku nunjukin kayak prosesnya dikit-dikit, kayak sebelum lanjut lah proses apapun yang kita lanjutkan. Apakah pendapat kamu masa itu? Kamu mikirnya apa? Stres. Kenapa stres? Nikah itu memang enak. Apa enaknya nikah? Halal, itu udah nggak dosa lagi. Oke, karena itu kita udah nikah sayang. Itu pokoknya tuh udah semua udah halal. Kita mau pegangan tangan, kita mau cium-ciuman, itu tuh udah halal pokoknya semua. Yang kita streskan itu kita ngurus ini, kita ngurus itu, ini bla bla bla. Tapi yang beresin kan semuanya kebanyakan aku. Tapi kan kamu di Singapura, nikahnya di mana? Jadi siapa yang beresin? Oh, gitu dia. Tapi kalau uang kalau masalah uang suami aku nomor satunya. Oh. Tapi Pokoknya sebenarnya dia selalu ngelengkapin aku dalam hal apapun. Dia nggak mau ngebuat aku kurang dalam hal apapun. Kayak apa yang aku perlu, sesusah apapun dia pasti bakal memenuhi. Karena itu kewajiban dia. Aku sukanya sama suami aku kayak gitu. Sebelum jadi suami pun, aku nilai pacar aku kayak gitu. Yang harus kalian tahu, kami nggak pernah pacaran. Ya nggak sayang? Kami cuman deket nikah. Ya kan? Nah, jadi itu buat kamu tahu, begitulah cara kalau cowok itu sudah tulus sama kamu, sudah mencintai kamu dan mau menghalalkan kamu. Kata saya tai. Iya, dia suka ngomong gitu. Tiap hari itu dia kentut aja kerjaannya. Aku punya istri kaki kentut, guys. Jadi awas kalau naik mobil sama dia. Dia pernah, guys, dia bawa mobil, aku nyewa kan, dia bawa mobil sampai meledak itu ban, guys. Sampai meledak. Dia tak bilang. Terus dia bilang, "Sayang, kamu nanyain ban ya." Tak, maaf. Dia gitu aja. Tak bilang. Jadi setelah menikah tuh perasaannya apa? Apa yang kamu rasain? Seneng banget. Kenapa? Karena aku udah nggak khawatir lagi soal ditinggalkan. Aku udah nggak khawatir lagi. Aku nggak harus overthinking kurang aku di mana. Terus. Tapi kamu masih aja insecure, banyaknya insecure-nya. Terus aku sendiri mungkin manusia paling bersyukur, paling beruntung jumpa suami yang
udah nggak mau main-main lagi sama dunianya. Kayak ibaratnya dia lebih mentingin istrinya. Nomor satu istri. Dia rela, kayak dia susah asal istrinya tuh senang. Iya. Kalian harus punya suami kayak gini tau. Mulutnya memang galak. Galak sangat. Tapi yang harus kalian tahu guys, kami waktu deket nih. Oke. Jadi waktu kami deket, kalian bisa tanya sama dia. Dia pernah aku pukul, aku bogem, karena aku orangnya Terlalu emosi. Aku orangnya nggak bisa kontrol emosi, susah kontrol emosi. Ini cerita gelap ya guys, tak pernah diceritain di mana-mana. Orang tua pun tak tahu. Jadi sebenarnya kayak aku pernah kena pukul dengan dia. Dia pukul, tapi dia pukul tak, aku macam banci, tak sakit pun, dia gitu-gitu, dia duduk gitu. Ini tangan sampai berdarah-darah. Iyalah dia berdarah tuh sebab dia pukul tembok dulu, baru tembak aku. Jadi tak sakit pun. Jadi pas aku pukul dia, aku tuh cekek dia, aku tendang kepalanya. Jadi tuh kayak habis aku tendang kepalanya, aku ngerasa bersalah. Bila kamu tendang? Yang aneh tendang itu loh sayang. Tak, kamu dorong-dorong aja lah. Kamu mana tendang? Kamu tak tendang, kamu pukul gini-gini, kamu pukul badannya. Jangan tendang-tendang gini-gini karena Ana mau geserin kamu. Oh. Karena aku tendang-tendang dia. Jadi tuh pas pokoknya itu kena kepala kamu, makanya Ana langsung ngerasa bersalah. Kalau nggak kena, Ana nggak bakal. Tak kena lah, kamu pukul. Ana kena kepala kamu, makanya Ana ngerasa bersalah. Ana langsung peluk dia, Ana langsung nangis. Nangislah berdua kami. Aku minta maaf karena aku ngelakuin. Dia gengsian guys, HP dikasih, aku bilang kamu mau pergi nggak apa-apa, HP-nya dikasihin. Dia bilang HP-nya tak ada. Mana HP-nya? Aku buang. Buang. Kamu kenapa bohong kemarin? Hah? Karena takut HP-nya disita. Aku tahu kalau dia tuh nggak bakal ninggalin aku. HP aku tuh cuma bakal disita sama dia. Tapi anak sekarang hidup tanpa HP, bocah 2 tahun. Iyalah, tapi kita ngerti kamu kan udah tua. Jadi kayak kamu tuh udah tua banget, udah tante-tante. Jadi anjir, kami beda cuma 2 tahun. Dia bilang aku tante-tante. Emang mukaku menunjukkan tante-tante? Isi dia nih. Oke, jadi sekarang depan kamera. Oke, kamu harus. Oke, ini serius ya bro. Kamu nggak boleh ketawa. Harus lihat aku dong. Oke. Senyum nggak apa-apa lah, mau ketawa nggak apa-apa lah. Tapi sini serius lah, ini serius ya. Jadi kamu harus mengingat satu hal, yang aku sayang banget sama kamu dan aku menikahi kamu bukan hanya buat cuman mau mainin kamu aja. Kayak aku nikahin kamu karena aku sayang sama kamu. Kamu baik banget dan terima. Dia sabar belum? Aku malu guys. Iya nggak apa-apa. Itu maunya kita. Oke, dan kamu harus tahu deh. Aku nikahin kamu karena aku benar-benar sayang sama kamu. Kok bang? Jadi jadi kayak kamu walaupun kamu buat aku sedih, terkadang kamu buat aku marah, aku akan tetap setia sama kamu karena sekarang tujuan hidup aku hanyalah untuk membuat dirimu bahagia sampai ke surga. Wow. Tahu nggak? Tak tahu. Aku tuh selain ngerasa disayang sama suami aku tuh juga ngerasa disayang sama keluarganya, sama ibunya, mamanya, kakaknya. Kayak aku ini anak bontot lah. Apa itu? Anak paling kecil, padahal yang adiknya tuh ini, adiknya kakaknya tuh ini. Tapi aku ngerasa aku tuh disayang, diperhatiin. Thank you mama, thank you ibu, thank you kakak. Thank you. Nah, jadi kamu harus tahu. Jadi kedepannya nih, jadi ginilah, karena biar kita ngomongnya dalam video. Jadi nanti kan kamu bisa dengar lagi buat peringatan kamu. Jadi sekarang aku udah jadi suami kamu. Aku harap kamu bisa mengerti aku kedepannya lebih baik karena aku sayang banget sama kamu, gak pengen hilang kamu. Dan malu loh. Dan kayak aku tuh sayang banget sama kamu, beneran sayang. Kalau aku nggak sayang, hari ini aku tidak datang ke sini. Walaupun kamu tinggalin aku, kabur ya pas kerja. Aku lagi kerja, kamu tinggalin. Aku sebenarnya tidak marah. Aku tidak marah kamu tinggalin. Cuman aku takut apa-apa terjadi sama kamu karena aku tahu tanggung jawabku sebagai suami dan aku tidak mau apa-apa terjadi kepada istriku yang cantik, yang imut ini. Jadi kedepannya semoga kita ini bisa memahami satu sama lain. Amin. Kita bisa menyelesaikan masalah kayak tadi, kita ngomongnya baik-baik aja. Tapi kamu harus mengerti lah. Kamu harus mengerti sesuatu kayak posisi aku nih sebagai suami.
ada hal yang bukan aku harus nada tinggi, tapi kamu harus tahu nada tinggi. Kalau misalnya masih ada nada tingginya, maafin, tapi kamu harus ngerti itu adalah amaran tegas dan untuk menunjukin kamu kayak apa yang kamu lakuin itu salah. Iya. Oh ya. Jadi kayak aku mengerti masa lalu kamu kayak gimana. Kalau misalnya kamu pernah jahat sama orang tua apa gimana, itu udah Pernah nggak jual apa-apa. orang. Yang itu jangan spill dulu. Itu nanti kita episode yang Oke, itu nanti kita ceritanya nanti ya. Jangan di tempat yang sama. Jadi Stay nanti tune. jadi kita ke tempat lain, nanti kita podcast lagi makan mie kacauan kan. Kan ada mikrofon. Jadi tak usah ngobrol kuat-kuat. Jadi bisa denger. Gitu, bagusnya gitu. Kalau kalian mau tahu jalan hidup aku sebelum aku kenal dia, sampai aku bisa berubah seperti sekarang jadi wanita yang baik, anak rumahan yang sangat imut. Oke. Yang itu nanti kita nonton di video nextnya. Nah, nanti kita akan lanjutin lah. Kita lanjutin podcast, kita lanjutin videonya, cita-cita lagi ke depannya dengan video sama istri aku ini. Dan banyak lah video yang akan datang sama dia. Oke. Mini vlog my TikTok. Nanti banyak video-video yang akan datang. Nanti jadi ini rencana. Oke, karena ini video kami pertama. Jadi nanti aku akan membuat akun TikTok yang baru dan cuplikan-cuplikannya akan keluar di situ. Jadi kamu harus tahu itu cara kalau kita bikin konten kreator. Jadi nanti lama-lama kamu bisa nanti semuanya apa yang kamu pengen share. Kemarin kamu mau mukbang, mau review makanan, nanti aku beliin kamu semuanya perlengkapannya. Nanti kamu ada mic sendiri, ada yang warna pink kok micnya. Jadi nanti aku cukupin kamu biar kamu bisa happy. Jadi di rumah kamu belilah, aku beliin makanan, pesan-pesan. Ntar lagi aku ulang tahun. Kamu ingat nggak aku pernah request apa? Apa? Pas ulang tahun. Sejujurnya tidak ingat. Oke, skip. Biarin aja diingat sendiri. Apa? Cerita lah. Sayang, si istriku yang cantik, yang manis. Ceritain dong. Aku mau nih nanti aku ulang tahun aku update HP. Jadi mungkin dia yang update, aku yang pakai HP dia. Atau aku yang update nanti. Jadi upgrade. Oke. Upgrade. Coba upgrade. Upgrade. Pintar kan sulit. Oke, jadi sebelum kita akhiri episode yang pertama ini, apa yang kamu mau bilang ke aku ya, bukan ke orang. Apa yang kamu bilang ke aku? Enggak, sejujur, apa yang kamu bilang ke aku setelah kita udah nikah ini dan setelah banyak permasalahan, banyak rintangan, banyak masalah lah baru-baru kita bernikah. Jadi apa yang kamu mau ngomong sama aku? Oke. Harus jujur, tak boleh malu. Oke. Aku dengerin. Oke. Mungkin untuk usia pernikahan yang masih 2 minggu terlalu banyak ulah yang Ana buat. Itu aku akuin ya. Ana akuin. Ana minta maaf karena menjadi istri. Karena aku bukan janda, Ana bukan janda, jadi Ana nggak tahu gimana cara berumah tangga tuh nggak tahu. Oh iya. Jadi ini baru pertama kali. Mungkin banyak kesalahan, bukan mungkin, emang banyak kesalahan, emang banyak kesalahan. Ana minta maaf sama kamu. Doain Ana, dukung Ana buat jadi manusia yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, tuntun Ana ke agamanya yang lebih bagus. Mungkin sebelum kenal suami, aku tuh orang yang udah cukup jauh sama agama. Karena duniaku tuh bukan ini sebenarnya, tapi suami aku cerdik tau. Dia ngimbangin posisi aku yang aku suka ngeklub. Aku suka main malam, pulang malam. Dia imbangin aku, dia okein semua kemauan aku sampai aku sadar sendiri. Akhirnya aku berhenti sendiri. Itu yang aku suka dari suami aku. Jadi kalau misal suka aja ya. Suka, sayang. Jadi kalau misalnya di rumah tangga yang baru sebentar ini Ana banyak kesalahan, Ana minta maaf sama kamu. Iya. Karena ini baru 2 minggu tahu. Iya, nggak apa-apa, aku maafin semua kesalahan istriku.
Jadi nanti kita perbaiki sama-sama ke depannya ya cintaku. Oh iya, Hmm. aku mau diet nih guys. Jadi nanti Tak usah diet lah. no. Kamu nih niat yang nge-gym sampai sekarang belum tahu. Nanti kan aku rajin nge-vlog kan, karena suami aku bakal beliin aku mic lucu, tripod pink. Jadi aku bakal, tapi pas ditemenin suami aja sih, kalau sendiri nggak mau. Oke, Alah. bye. Nah, Udah itu aja. iya. Oke. Jadi semuanya terima kasih udah nonton episode yang pertama ini sama istriku yang gemoy, yang cantik, yang imut. Jadi nanti kedepannya kalian nungguin episode seterusnya yang akan datang ke depannya sama istri aku yang cantik ini. Dan nanti stay tune juga, tungguin. Kita nanti ada rencana, insya Allah. Kalau dia kemarin bilang nggak jadi, tapi kita lihat lagi mana. Oke, nanti rencana kita ada resepsi pernikahan ya. Nanti Bulan bulan Desember. Tapi kemarin dia bilang nggak jadi semoga nanti adalah caranya, nanti aku beresin dia lah. Nanti kita ngobrol. Kayaknya emang lebih baik semua apa-apa tuh diselesaikan oleh suami. Karena apa? Kenapa? Istri ini susah mikir lah. Mikir dikit meledak. Gak sanggup. Iya, nggak apa-apa, nanti kita beresin. Jadi ikutin semuanya kemauan kalian ikutin aja apa yang kita update. Nanti kita update lah resepsinya kapan. Kalau teman-temannya yang mau datang, yang masih ada, insya Allah masih hidup, boleh datang. Tak boleh salah. Oke, jadi oke, itu aja untuk episode kali ini yang pertama. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe ke channel ini. Dan kita ketemu Anda di podcast atau vlog atau video apapun yang akan datang ke depannya. Terima kasih dan assalamualaikum. Bye bye.